Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsi as-sadis. Qala al-imam wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan dalil ibadah al-khawf yang merupakan ibadah, kata Allah, fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, namun takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian memang orang yang beriman. Wa dalilur roja'i, dan dalil untuk ibadah roja, yaitu berharap. Bismillahirrahmanirrahim. Tema bahasa yang saya angkat yaitu tentang fi'il muta'addi, ya, dari segi ta'diyah, ya. Kebutuhannya fi'il kepada objek ini setidaknya ada dua cara. Yang pertama, fi'il ini butuh kepada objek, ya mungkin bicara nahwu, ya, bicara susunan katanya. Fi'il ini butuh kepada objek dengan secara langsung. Misalkan aku menulis surat, katabtu risalatan. Di sini risalatan sebagai maf'ul bih, memang objek daripada penulisan. Nah, ini kebutuhannya kepada objek secara langsung memansubkan maf'ul bih. Di sisi lain ada fi'il yang butuh kepada objek tetapi dengan bantuan huruf, bantuan kalimat berjenis harf alias kata bantu. Seperti misalkan jalastu 'alal kursi, aku duduk di atas kursi. Di sini al-kursi sebagai majrur bil harfi, isim majrur. Nah, di sini harus ada kata ala. Setelah kata jalasa harus ada kata ala. Maka ini fi'il yang yata'adda bil harf. Kita bisa melihat di dalam matan ini juga ada contoh, terutama di dalam ayat, ya, ayat yang dibawakan oleh al-imam dalam matan beliau ini. Ada contoh aplikasi fi'il yang butuh kepada harf. Seperti misalkan tawakkal, ya tawakkal 'ala Allah. Di sini ada harf ala. Kemudian misalkan juga ada ista'anta fasta'in billah, ada harf alba. Seperti itu. Ya seperti misalkan dalam contoh jumlah-jumlah, kita membaca nadhara. Nadhara ini kalau butuh kepada huruf ila, apa maknanya? Butuh kepada huruf fi, maknanya beda lagi. Nadhara dipakai secara langsung, maknanya beda lagi, seperti itu. Raghiba pun demikian. Contoh fi'il raghiba. Raghiba'an, ini maknanya apa? Ketika dikatakan raghiba fi, sudah beda maknanya. Jadi inilah harf yang dalam definisi harf di kitab-kitab, di sebagian kitab menyebutkan, memang banyak kita menyebutkan kalimah yang memang maknanya baru bisa difahami ketika bersambung dengan kalimah lain. Nah, ini sedikit yang saya sampaikan tentang tema bahasa. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsi as-sadis. Qala al-imam wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala
فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Dan dalil ibadah al-khawf yang merupakan ibadah, kata Allah, fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, namun takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian memang orang yang beriman. Wa dalilur roja'i, dan dalil untuk ibadah roja, yaitu berharap, qauluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap yarju liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Rabbnya, perjumpaan dengan Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik, dan tidak mempersekutukan dalam ibadah kepada Rabbnya seorang pun. Ya, ini al-khawf dan ar-raja, yang mana keduanya kita tahu merupakan 2 di antara 3 rukun ibadah. Jadi ketika seseorang beribadah harus memiliki, ada pada dirinya terpenuhi ibadah-ibadah ini, yaitu khauf, takut, roja, harap, dan satu lagi adalah mahabbah. Yang mana ketiga rukun ini dipermisalkan oleh para ulama seperti khauf dan roja seperti 2 sayap ekor burung, dan mahabbah adalah kepala ekor burung itu. Ya, bisa dibayangkan ya, kalau seekor burung tanpa 1 sayap, tidak mungkin burung bisa terbang. Tanpa kepala apalagi, ya. Maka harus ada khauf. Seorang salat harus memiliki rasa khauf, takut. Takut bila mana kalau tidak salat maka balasannya adalah neraka. Raja, harap ketika salat agar diterima, dan dengan salat itu dia mengharap rahmat Allah, bisa masuk ke dalam surga melalui pintu salat, mengharapkan surga Firdaus. Mahabbah dengan rasa cinta kepada Allah, kecintaan kepada beribadah kepada Allah. Wa dalilut tawakkul, dalil tawakkul yaitu bertawakal, ya, yaitu menyandarkan hati ini dalam urusan apapun, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, urusan agama, hanya kepada Allah. Kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang beriman. Kemudian kata Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia, yaitu Allah, akan mencukupinya. Dan tawakal enggak cuma dalam hal rezeki saja. Dalam hal agama, dalam hal beribadah pun kita juga harus bertawakal kepada Allah. Makanya ada istilah dalam ibadah, lillah, fillah, billah. Yaitu kata billah, dengan pertolongan Allah. Kita bisa beribadah itu karena pertolongan Allah. Wa dalilur raghbati, dan dalil raghbah. Raghbah ini adalah buah daripada roja. Kalau orang sudah ada roja, pengharapan kepada Allah, maka buahnya adalah raghbah. Sehingga harapannya lebih penuh. Yang artinya harapan disertai amal. Harapan disertai amal dengan mencari-cari apa yang bisa menjadikan harapan itu tercapai. Ini raghbah. Warahbati. Adapun rahbah, ini buah dari khauf, buah dari takut.
sehingga takutnya lebih penuh. Ya, yang dengannya artinya takut dengan amal, sehingga dia berusaha untuk lari daripada apa yang tidak diridai oleh Allah. Wal khusyu', nah ini keterangan jiwa. Khusyuk, tenang jiwa dengan segala keputusan Allah. Ini ibadah yang agung. Nah, Allah katakan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguh mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah, dengan penuh harap dan takut. Harap dengan disertai amal, takut juga dengan disertai amal. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khasyi', tenang jiwa, menerima keputusan, khusyuk kepada Allah. Wa dalilul khasyah, kata Allah, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku. Nah, untuk khasyah ini takutnya takut yang dibangun di atas dasar, artinya takut yang dibangun karena berilmu. Seperti Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di antara hambanya mereka adalah para ulama. Artinya ulama ini kan tahu betul akan keagungan Allah. Mereka para ulama mengenal betul tentang kebesaran Allah. Yang akhirnya dengan ilmu mereka itu melahirkan khasyah. Ya. Maka amal khasyah itu lebih berat daripada khauf. Allah katakan tegas, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Wa dalilul inabah. Nah, inabah ini maknanya dekat dengan taubat. Kembali kepada Allah. Cuman maknanya lebih daripada sekedar taubat. Karena di situ ada penyandaran. Penyandaran taubatnya kepada Allah. Ya, dan disertai amal yang lebih. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Allah, Rabb kalian, dan berserah dirilah kepadanya. Saya rasa mudah ya membacanya. Faedahnya memang besar ketika kita mau merenungi setiap ayat yang Imam bawakan dalam matan beliau ini, yang merupakan dalil-dalil akan ibadah-ibadah yang agung tersebut, yang mana ibadah-ibadah itu hanyalah kita palingkan kepada Allah semata. Ya. Jangan sampai ibadah-ibadah tersebut ya ketika tahu, oh ini ibadah berarti ya. Khauf itu ibadah, tawakal itu ibadah. Kalau tahu itu ibadah berarti jangan sampai kita palingkan kepada selain Allah. Tawakal ibadah. Jangan sampai tawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada pekerjaan nggak bisa. Tawakal kepada usaha nggak bisa. Dalam hal rezeki, dalam hal ibadah, tawakal kepada diri sendiri. Wah, aku mampu kok bangun subuh. Padahal dalam keinginan dia, kemampuan dia untuk bangun subuh itu tidaklah kecuali dengan pertolongan Allah. Seperti itu. Jadi tawakalnya kepada Allah. Wa dalilul isti'adzah. Kemudian dalil isti'adzah, kata Allah, qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, ini sebuah janji ya. Janji kita kepada Allah yang minimalnya dalam sehari itu kita bisa membacanya sampai 17 kali. Ya. Janji untuk hanya beribadah kepada Allah. Janji untuk hanya bermohon pertolongan kepada Allah. Inilah tauhid. La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa fil hadis, dan dalam hadis, idza ista'anta fasta'in billah. Idza ista'anta fasta'in billah. Jikalau kamu memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa dalilul isti'adzah. Adapun isti'adzah yaitu memohon perlindungan, penjagaan.
Kata Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah aku berlindung kepada pemilik waktu subuh. Juga kata Allah, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah aku berlindung kepada Rabb, pemilik seluruh manusia. Ya. Hadis inilah isti'adzah, memohon perlindungan, penjagaan. Ya. Nah, kalau beristi'adzah, minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Dan banyak hal yang banyak hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hal-hal tersebut. Ya. Berlindung dari keburukan jiwa, berlindung dari kekufuran, berlindung dari, seperti misalkan doa ketika sholat sebelum salam, itu berlindung dari azab jahannam, berlindung dari fitnah dajjal, banyak hal. Kita bisa melihat di dalam doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta perlindungan dari banyak hal. Wa dalilul istighatsah, nah, ini meminta bantuan, meminta pertolongan juga, ya. Kata Allah, "Tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian meminta bantuan kepada Allah, kepada Allah Rabb kalian, maka Allah pun kabulkan untuk kalian kemenangan, ya. Dalam perang Badar, ya, 300 lawan 1000, ya. Ya betul, ya, 300 lawan 1000, sekitar itulah, ya. Maka Allah pun menangkan kaum muslimin dalam perang Badar. Wa dalil, kalau baca kisah perang Badar itu banyak sekali faedah. Kita bisa lihat di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul berdoa dengan sungguh-sungguh ketika perang Badar, meminta bantuan kepada Allah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk paling mulia di alam semesta ini. Ya. Minta kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau dalam peperangan pun nggak pakai ilmu apa? Kalau orang bilang itu ilmu hitam apa ilmu kebal, ya nggak tahu lah. Wa dalilu adz-dzabahi, dan dalil tentang menyembelih juga harus untuk Allah, karena ini ibadah yang agung. Qul inna sholati, katakanlah sungguh salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan juga hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb sekalian alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa dalilun nadri, dan dalil untuk ibadah nazar. Firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Wa yakhafuna yauman, dan mereka takut kepada hari kana syarruhu mustatira, yang hari itu keburukannya menyebar. Ya, seperti itu. Nah, inilah ikhwan dan akhwati fiddin, kita membaca matan dan baru sedikit kita mengambil faedah dari matan yang Masya Allah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.